Kita buat berita tentang tentara atau polisi bunuh orang, tangkap orang, kita dibilang sebarkan hoax. Pembakaran mahkota cendrawasih oleh aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, menjadi peristiwa yang mengguncang perasaan masyarakat Papua. Video pembakaran itu viral dan menimbulkan gelombang kecaman dari berbagai kalangan, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, politisi, hingga masyarakat umum. Bagi banyak orang Papua, mahkota cendrawasih bukan sekadar hiasan kepala, tetapi simbol kebanggaan, identitas, dan harga diri leluhur. Di tengah kehebohan itu, jurnalis terkemuka asal Papua, Victor Mambor, menulis sebuah status singkat di Facebook. Hanya 3 kalimat, namun mengguncang dan memicu perdebatan panjang. Ia menulis, "Pemuja simbol. Ada cendrawasih dibakar, ikan makan rame. Coba kalau ada orang asli Papua disiksa, ditembaki, dan dibunuh, ikan makan rame juga kah? Seakan nyawa binatang lebih berharga daripada manusia." Status itu disukai oleh lebih dari 1.300 orang, dikomentari 234 kali, dan dibagikan 262 kali saat video ini dibuat. Bagi sebagian orang, kata-kata Victor terasa seperti tamparan keras. Ia sedang mengingatkan bahwa di balik ributan soal mahkota yang dibakar, ada nyawa orang Papua yang terus melayang dalam konflik bersenjata, tanpa kehebohan dan tanpa suara. Sebelum masuk ke berbagai komentar yang muncul, mari kita kenal sosok Victor Mambor. Ia lahir pada 5 Desember 1974 di Muara Enim. Sejak tahun 1996, ia berkecimpung di dunia jurnalistik, memulai karir di Harian Pikiran Rakyat Bandung. Ia kemudian mendirikan media Jubi.id, dan menjadi editor senior di sana. Victor juga kontributor untuk Benar News, bagian dari Radio Free Asia, dan menulis di berbagai media internasional seperti The Jakarta Post, Al Jazeera, The Guardian, Radio New Zealand, dan ABC TV Australia. Victor pernah menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen Papua selama 2 periode, dari 2010 hingga 2016. Ia juga mendirikan Melanesia Media Freedom Forum, jaringan wartawan di kawasan Melanesia yang memperjuangkan kebebasan pers dari ancaman kekerasan. Meski sering mendapat intimidasi dan ancaman, bahkan mobilnya pernah dirusak oleh orang tak dikenal, Victor tetap teguh menyuarakan kebenaran. Ia telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, termasuk Udin Award tahun 2022 dan Pogau Award tahun 2023. Kalau kita buat berita soal ini dibilang hoax. Dulu kan sering sekali kita buat berita tentang tentara atau polisi bunuh orang, tangkap orang, kita dibilang sebarkan hoax. Nah, itu bagaimana coba? Jadi betul. Nah, sekarang kan tidak bisa. Nah. Bung pernah nggak dituduh sebagai OPM? Nah, sering lah. Begitu kan. Menurut saya itu logis. Bapak saya OPM. Sampai meninggalnya pun ditahanan. Jadi kalau orang menuduh saya seperti begitu, menurut saya masuk akal. Ya. Karena mereka lihat latar belakang segala macam ya. Tapi ya saya belajar banyak juga dari orang tua saya. Kemudian lihat situasi seperti begini. Saya ini untung rambutnya lurus begini. Kalau rambut saya keriting betul, saya akan lebih susah lagi. Tapi Bung OPM? Maksudnya OPM bagaimana? Misal tuduhan itu OPM. Nah, Bung OPM nggak merasa OPM nggak? Saya kalau ditanya mau merdeka, saya mau merdeka. Tapi kan itu tidak perlu untuk jadi OPM. Iya, betul. Nah, karena saya lihat selama Indonesia memperlakukan orang Papua seperti begini,
tidak ada harapan untuk kita orang Papua. Jadi lebih cepat lebih baik. Karena kalau semakin lama ya habis kita Pak. Orang Papua ini. Bagaimana negara memperlakukan kita orang Papua ini kan menurut saya kelewatan. Beragam reaksi dari publik. Komentar terhadap status Victor Mambor datang dari berbagai arah. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang menilai Victor kurang memahami kedalaman makna simbol adat Papua. Paul Ayatanau menulis, itu dua unsur yang berbeda dan harus dibedah secara terpisah. Natalia Pakage menimpali. Benar sekali. Baru kemarin saja 14 orang ditembak di Intan Jaya, tidak ada yang bersuara. Memangnya burung cendrawasih lebih berharga dari nyawa manusiakah? Tapi mari kita jaga manusia dan kekayaan alam Papua bersama. Bang El mencoba menengahi dengan pandangan adat. Mahkota cendrawasih adalah simbol sakral. Sebelum ada undang-undang, adat orang Papua sudah ada. BKSDA seharusnya bisa ambil jalan lebih baik. Jangan bakar simbol adat seperti narkoba. Itu menyakiti hati orang Papua. Linaus Carolus Wanda menulis, ini mungkin pengalihan isu pelanggaran HAM di Intan Jaya dan kasus bom di Kiwirok. Haryo Sumantu menanggapi dengan nada mendukung Victor. Kita junjung tinggi adat, tapi kita junjung lebih tinggi kemanusiaan. Ada pula yang menilai tindakan BKSDA keliru, namun tetap harus dilihat dalam konteks hukum. Feki MMX berpendapat, tidak bisa dibenarkan pembakaran simbol adat. Harusnya dikuburkan saja. Setiap daerah punya adat yang harus dihargai. Kalau adat terus diinjak, lama-lama bisa berbalik menyakiti mereka yang menghina. Di sisi lain, ada komentar panjang yang paling mencuri perhatian, ditulis oleh Andre Dre Hudson. Ia menulis dengan penuh emosi dan argumentatif. Menurut saya, kasus pembunuhan terhadap orang Papua sering terjadi dalam diam. Orang Papua tidak diam karena tidak peduli, tapi karena ketakutan sudah jadi darah daging. Ketika mahkota dibakar di depan publik, itu seperti penghinaan terbuka terhadap harga diri Papua. Membakar mahkota berarti membakar identitas. Tapi membandingkan simbol dengan nyawa adalah keliru. Dua-duanya luka yang berbeda tapi sama-sama menyakitkan. Satu luka di tubuh, satu luka di jiwa. Komentar ini disambut dengan banyak tanda setuju. Ia seperti menjembatani dua kubu pandangan, antara simbol dan nyawa, dengan pesan kemanusiaan yang mendalam. Pabian Rumbiak menulis, ini bukan sekadar soal simbol, tapi bagian dari penghancuran Papua secara total. Semua kekacauan ini seolah dirancang untuk mengalihkan perhatian dunia dari isu pelanggaran HAM di Papua. Ada pula suara yang lebih sinis seperti dari Henry Nata. Tenaga kesehatan, guru, tukang ojek dibunuh oleh kelompok bersenjata, mereka diam. Giliran cendrawasih dibakar, baru ribut. Namun, Marshall Hell menulis dengan nada tegas. Membakar mahkota cendrawasih sama saja memusnahkan manusia Papua. Budaya adalah identitas diri. Hanya manusia tidak beradab yang melakukan itu. Dan dari Koguo Emigayeimo, muncul kalimat pendek namun menggigit. Nyawa melayang, harga diri diinjak. Entah siapa yang salah, semua ini tentang derita dan kebebasan. Dari perdebatan yang panjang ini, terlihat bahwa rakyat Papua sedang berjuang untuk menjaga dua hal sekaligus, nyawa dan martabat. Bagi orang Papua, budaya adalah harga diri dan identitas. Ketika harga diri dibakar, rakyat akan marah, karena yang dibakar bukan benda mati, melainkan kehormatan leluhur. Namun, seperti yang diingatkan Victor Mambor, nyawa manusia tetap yang paling utama. Ia ingin menyadarkan masyarakat bahwa setiap kali ada orang Papua disiksa, ditembak, atau dibunuh, harusnya reaksi dan suara protes juga sama lantangnya seperti saat mahkota dibakar. Kenyataannya, banyak orang Papua memilih diam ketika melihat kekerasan dan pembunuhan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut. Ketakutan itu sudah mengakar, menjadi bagian dari darah dan ingatan kolektif. Mereka telah menyaksikan begitu banyak kematian tanpa penyelesaian, hingga muncul anggapan pasrah, biar sudah, dia mati. Kritik Victor Mambor bukan untuk merendahkan simbol adat, tetapi untuk menggugah kesadaran bahwa setiap nyawa Papua berharga. Bahwa kemarahan atas pembakaran mahkota seharusnya sebanding dengan kemarahan atas pembunuhan manusia. Ironisnya, dalam situasi sosial politik yang represif, kritik terhadap pembakaran mahkota lebih aman daripada kritik terhadap penembakan orang Papua.
Victor seolah ingin berkata, kalau simbol bisa dibela, maka nyawa juga harus dibela. Karena pada akhirnya, simbol dan nyawa adalah dua sisi dari satu makna besar, kemanusiaan dan martabat orang Papua.